Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan. Terkhusus yang kami cintai, Ketua Umum kita, Bapak Advokat Prof. Paum Rambe, kemudian yang saya hormati juga Pak Sekjen kita, Pak Basuki, yang turut hadir pada Zoom kita hari ini walaupun sedang dalam perjalanan. Beliau tetap tidak mau ketinggalan dan merasa rapat ini lebih penting dari rapat lainnya. Jadi saya sangat berterima kasih atas penghargaan beliau. Kemudian yang saya hormati juga seluruh rekan-rekan anggota Pradin dan khusus juga jajaran DPP yang ikut hadir dan teman-teman anggota Pradin se-Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Hari ini seperti yang sudah diagendakan hasil rapat kemarin atau hasil sebelum kita mengadakan kuliah Master Advokat kemarin akan mengadakan rapat pada hari ini, dan hari ini walaupun jumlah peserta baru 12 orang, tetap melanjutkan rapat ini. Akhirnya kita tetap melaksanakannya walaupun hanya 12 orang. Dan sekedar informasi terbaru, Pak Ketum, beberapa di antaranya teman-teman berinisiatif sudah melakukan list sumbangannya. Jadi apresiasi buat teman-teman rekan-rekan yang begitu sangat mencintai Pradin dan rela mengeluarkan goceknya untuk menyumbang kegiatan Kongres Pradin yang dilaksanakan per 5 tahun sekali. Karena ini hanya 5 tahun sekali, jadi saya pikir apresiasi buat teman-teman yang rela untuk mengeluarkan sedikit rezekinya. Dan sekedar pertimbangan juga Pak Ketum, dalam kongres tersebut di samping letak geografis kita yang menjadi pertimbangan, tentu kehadiran anggota kongres nanti menjadi fokus perhatian kita, karena dalam keputusan kongres tersebut paling tidak minimal 50 plus 1 yang harus hadir agar hasil kongres tersebut bisa diakui secara yuridisnya. Katakanlah kalau jumlah anggota Pradin yang aktif itu 1000, artinya minimal itu harus 500 plus 1 yang hadir dalam kongres tersebut. Jika itu tidak bisa dilakukan, nanti ini yang menjadi pertanyaan kami nanti ke depannya Pak Ketum dan seluruh rekan-rekan nanti. Selebihnya selaku yang mengemban amanah Ketua DPW Kaltim Kaltara, kami menunggu arahan selanjutnya. Teknis seperti apa, menunggu arahan dari DPP. Apa yang menjadi acara wajib, kami mengikut saja. Tinggal nanti kami akan melakukan rapat selanjutnya dengan teman-teman yang sudah dibentuk. Karena saya agak kaget juga tiba-tiba Pak Ketum menyampaikan ketua OC. Nah ini menunjukkan juga, tapi ya bagaimana? Karena ini perintah, untuk itu kami mohon nanti SK kepanitiaannya segera dibuat oleh DPP agar kami bisa melaksanakan tugas dengan sebebasnya. Karena tidak mungkin kami mengajukan diri kami sendiri kepada DPP. Tidaknya kami mohon DPP yang langsung mengeluarkan surat perintah dalam bentuk SK. Untuk nama-nama mungkin bisa kami rekomendasikan nanti dalam forum lainnya agar bisa dibuatkan SK. Tapi kalau memang DPP menginginkan kami bersurat, ya kami akan buatkan suratnya. Mungkin tahap awal pembentukan panitia dulu, setelah itu
baru berbicara anggaran dan kegiatan wajib lainnya. Mungkin sementara pembukaan itu aja Pak Ketum, nanti kalau ada hal-hal yang belum terpikirkan, baru terpikirkan yang akan datang, nanti kami akan sampaikan kembali dalam diskusi pada hari ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, soal juridis dan politisnya kita sudah sepakat di Balikpapan. Kemudian konstitusinya apa yang disampaikan oleh Pak Ketua DPW Pradin Kaltim Utara itu adalah benar. Tapi di dalam konstitusi itu di anggaran dasar kita menyebutkan ya mengambil suatu decision maker yang harus dipenuhi sesuai dengan anggaran dasar kita dan anggaran rumah tangga. Itu yang dihitung di situ bukan hari tapi jam. Itu udah kita siasatin dengan Pak Sekjen pada waktu hasil Kongres 2019 yang lalu. Artinya kita buka pun nanti Kongres di sana tidak memenuhi quorum, ya kan sudah diberikan kesempatan. Kita mengambil decision maker keputusan organisasi itu kan hari kedua juga tidak hadir, tidak terpenuhi quorum, ya selamat tinggal, selamat jalan. Kan gitu. Itu kita sudah antisipasi itu. Pengalaman-pengalaman di organisasi advokat ini tidak di mana-mana seperti demikian itu. Jadi sehingga kita sudah siasatin yang di situ itu Kongres bisa ditunda sampai memenuhi quorum sekian jam. Kalau tidak, maka quorum dinyatakan sah apabila telah diberikan tenggat waktunya untuk mengambil decision maker gitu. Mengenai yang satu hal itu. Memang perlu saya jelaskan seperti itu di anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang kita rumuskan pada Kongres 2019. Kemudian tadi menyebutkan juga listnya, memang saya sudah terbaca, cuman mungkin list kepada advokat senior kita, advokat Poppy Pogardian mungkin belum nyampe rekeningnya, apa perlu transfer? Kira-kira katanya sih di bawah 100 juta advokat senior. Namun tolong nanti listnya itu dulu disampaikan kepada beliau ya, biar cepat ditransfer ke rekeningnya. Jadi angkanya nggak usah, yang jelas itu di bawah 100, di atas 50, antara itulah kurang lebihnya segitu itu mungkin. Nah, udah ketawa-ketawa dia. Tenang aja Ibu Popi, nanti listnya disampaikan dia sama rekeningnya. Tenang aja. Itu satu. Kemudian Bunda Pradin sudah dibekalin dari Jakarta. Kemarin dia bertolak ke Kaltim. Dalam minggu ini, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sore mungkin sudah kembali ke Jakarta karena Jumat pagi atau Jumat siang nanti kami rapat DPP sekaligus menerbitkan SK yang dimaksudkan. Memang itu aturannya seperti demikian di organisasi kita. Namun perlu untuk kita ketahui sekarang ini bukan lagi ex officio DPP Pradin, sudah otonom bersandarkan pada organisasi kita. Yang saya maksudkan, yang kalian belum tahu apa yang saya terangkan adalah DPP Pradin berdomisili pada ibu kota negara. Dengan demikian disahkannya undang-undang IKN Nusantara dan dibatalkannya, dicabutnya status DKI menjadi DKJ, maka dengan demikian bukan lagi ex officio DPP Pradin di Balikpapan, sudah otonom, sudah perintah undang-undang. Itu yang menurut pendapat advokat senior Poppy Mogardian SHMH MAD. Gitu, senyum-senyum aja. Pak Ketua DPW jangan lupa nyampaikan listnya sama rekeningnya ditransfer sama dia. Angkanya jangan lupa jangan salah tulis. Di atas 50, bawah 100 juga nggak apa-apa. Begitu. Nah, oleh karena itu kegiatan kita rancang sekarang, kita perbincangkan kepada anggota Pradin Kaltim mulai besok
siapa yang mensurvei lokasi, termasuk besok saya tuntun langsung Advokat Idam Alaik di Penajam tentang hotel, berapa jumlahnya dan berapa kisarannya hotel di sana dan sebagainya. Nanti baru kita putuskan rapat DPP pada hari Jumat yang akan datang ini. Nanti semua bahan-bahan laporan dari Bunda Pradin sudah harus dibawa. Makanya kalian kerja di sana, OC itu maksud saya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sudah harus membawa laporan ke Jakarta. Nanti dari situ kita terbitkan SK-nya. SK sebagai SC, sebagai OC. Kira-kira begitu dulu pengantar. Dan kalau mengenai tempat sesuai dengan rapat kita kemarin, pembentukan OC kemarin itu seminggu yang lalu ya. Beberapa yang lalu itu sudah jelas. Tembak sasaran titik-titik yang akan kita dambakan. Namun perlu untuk digarisbawahi. Walaupun sudah 80% lah, 70% untuk Penajam itu menurut saya itu gagal. Kenapa? Laporan Bang Idam Alaik kepada saya melalui telepon kami berkomunikasi, tidak memadai, hotel pun sana tidak memadai. Tidak memadai. Jadi kalau yang datang itu 300, nanti mau menginap di mana di sana? Kalau pakai palbet segala macam yang sedemikian rupa itu bukan zamannya ini, bukan zaman darurat. Ini kan zaman kita ini kan zaman berleha-leha, zaman enak-enak. Nanti bisa-bisa nanti Poppy Mogardian topinya ketinggalan di Penajam, wah bahaya itu. Topinya itu kan mahal itu, ratusan puluhan juta, apa ratusan juta topinya itu. Jangan. Jadi nanti takut nanti copot topinya di Penajam, lebih baik kita pertahankan di Balikpapan lah. Nah, oleh karena itu saya dambakan, saya harapkan semua disurvei. Lebih konkretnya di Penajam dan di Balikpapan besok siapa mencari lokasi hotelnya. Dan hotelnya itu sudah bincang-bincang dengan Bunda Pradin bahwa ada beberapa hotel yang akan besok kalian jalanin. Kita pilih, kita ambil paling terbaik. Kenapa? Kalaulah kita gelar di Penajam, bagaimana gubernur mau datang ke sana? Tempat pun nggak ada. Itu kan asumsi mereka. Sudah pastilah akan itu jawabannya. Masih kita lebih terhormat, kita gelar di Balikpapan. Nah, cuman di Balikpapan itu terbatas pula hotelnya. Hanya ada beberapa hotel yang layak kita pakai. Pertama, Novotel, Golden Tulip, Bahtera. Bahtera ini pun sebenarnya tidak termasuk ini. Cuman karena posisi dia di tengah-tengah kota, bagus juga. Sama Grand Cokro, mungkin besok bisa ada yang bisa nego apa Bunda Pradin langsung nego ke sana. Karena pernah waktu tahun kemarin itu mau ulang tahun saya ke sana mampir, bukan mampir, saya sengaja tujuan ke Grand Cokro itu mahal sekali paketnya. 500. Kan itu sudah. Tapi memang sebenarnya Grand Cokro itu sangat strategis sekali memang, makanya mereka bikin mahal barangkali ya. Strategisnya yang saya maksud, turun dari bandara, jalan kaki pun oke. Nggak jadi masalah. Anggap aja olahraga, turun dari pesawat, pegal-pegal, bisa langsung jalan. Tapi harganya, namun demikian untuk lebih tepatnya, mungkin besok bisa ditinjau lokasi. Jadi untuk hotel tempat besok hari Senin sudah harus dapat kepastian. Kalau sudah dapat itu di mana yang mau kita pilih dengan sesuai dengan kemampuan kita, kemampuan finansial kita, kita langsung kasih DP supaya kita pastikan semua segala sesuatunya. Kira-kira begitu pengantar saya. Kenapa? Kalau di Balikpapan tentang penginapan lah, dia tidak sanggup dan tidak mau di hotel karena keterbatasan finansialnya. Tapi kan bisa guest house. Apa yang kita reng-reng kita bicarakan pada pertemuan kita minggu kemarin itu.
kita tindak lanjuti hari ini. Saya kira demikian dulu sementara dengan saya, silakan yang memberikan tanggapan, respon. Masuk Pak Ketum, izin Baik. untuk Ya. ya Pak Sekjen, boleh silakan. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pak Ketum yang saya hormati, Pak Ketua DPW yang saya hormati, serta jajaran. Alhamdulillah ya, pada kesempatan siang hari ini kita bisa ketemu lagi dalam rangka menindaklanjuti rencana untuk melakukan kongres. Ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi catatan tadi yang disampaikan Pak Ketua terkait quorum ya, karena ini adalah hajat organisasi, tentu diharapkan seluruh anggota yang dirinya menjadi anggota Pradin untuk bisa hadir atau nanti diwakili oleh Ketua DPW beserta jajarannya. Nah, ini nanti tentu kami DPP akan mengupayakan itu bagaimana teknisnya. Nah, terkait tadi tempat dan lain sebagainya, karena ini sudah fix digelar di Tanah Borneo, tentu teman-teman dari pembicaraan kemarin itu sudah ada beberapa pendapat dari Pak Waketum tetap di titik bahkan di Penajam, dan hari ini kita ulas kembali rasanya tidak mungkin di sana sehingga harus ambil tempat di Balikpapan. Dan kalau apa yang disampaikan Pak Ketum tadi benar sekali, di Grand Cokro itu kita tinggal lompat pagar itu sudah sampai. Nah, kemudian untuk teman-teman tadi Pak Ketua mengharapkan untuk bisa adanya terbit SK dari DPP, seyogianya nanti teman-teman dari melalui Pak Ketua itu siapa sih pengurusnya, si A si B-nya, ketua dan lain sebagainya nanti diajukan agar nanti seperti yang Pak Ketum sampaikan tadi di pekan depan itu semuanya sudah bisa diterbitkan sehingga teman-teman running ya mulai berjalan itu sudah ada legal standing, dasarnya semuanya atas dasar SK yang sudah diterbitkan oleh DPP. Dan nanti hari Jumat Pak Ketum akan mengundang seluruh jajaran DPP, tentu akan mematangkan itu semuanya. Hanya satu harapannya, tentu semuanya bisa berjalan lancar ke depan untuk kebaikan Pradin kita semuanya. Itu. Dan sekali lagi bahwa hajat ini adalah hajat seluruh anggota Pradin dari Sabang sampai Merauke. Nanti tentu Pak Ketum juga punya teknis ya, dengan pengalaman dan jam terbang beliau tentang organisasi ini, bagaimana cara mengiring teman-teman untuk bisa hadir dari Sabang sampai Merauke, itu saya percaya Pak Ketum ada teknis yang terbaik. Intinya teman-teman tidak nanti yang dimasukkan di dalam kepengurusan, karena ini bukan kerja ringan, ini kerja berat, dan ini adalah semuanya berdasarkan keikhlasan. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan bisa mencapai tujuan apa yang kita harapkan. Demikian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Silakan Pak Ketua. Ketua DPW silakan Pandu. Ya, siap. Untuk nanti lebih menunggu SK, kalau diizinkan nanti kami mohon bantuannya Bang Idam Halid selaku Wakil Ketua OC untuk memastikan tempat di Balikpapan yang ada di sekitar bandara. Mungkin bisa selain Cokro bisa kita cek juga di Royal Suite karena jaraknya juga dekat, bisa ditempuh jalan kaki. Jadi tidak hanya Cokro, kalau ada dua tempat yang kita datangin, artinya ada 2-3 tempat pilihan, itu lebih baik kita ambil yang terbaik yang mana. Kemudian untuk Gesos atau sejenisnya, home base mungkin diharapkan di sekitar bandara juga, dan tidak hanya satu tempat. Jadi ada beberapa pilihan, yang kita ambil adalah yang terbaik demi kelancaran acara kita dan kenyamanan para tamu, karena ini menjadi
kewajiban tuan rumah untuk membuat atau melayani tamu senyaman mungkin dan seefisien mungkin agar rekan-rekan kita yang datang dari jauh sudah lelah tapi tetap merasakan atmosfer nyaman dengan pelayanan kita. Mungkin poinnya sih itu saja dari segi kepanitiaan nanti. Mohon izin sebelum SK diterbitkan agar sudah bisa jalan, kami mencari referensi hotel dan home base yang dipakai untuk tamu-tamu kita. Mungkin itu Pak Ketum, tambahnya sedikit. Baik, mungkin advokat senior Poppy Mogardian SH MHMAD memberikan tanggapan. Silakan dibuka mute-nya. Walaupun mobile, tapi bisa mungkin memberikan tanggapan. Loh, ya. Ya, Oke, silakan. selamat siang Pak Ketum dan teman-teman yang lainnya. Kalau menurut saya sih, kalau di perbandingan antara Cokro dengan Royal sih, saya lebih ke Cokro ya, karena Royal itu ballroom yang di belakang itu sepertinya kurang cukup ya untuk memadai untuk kapasitas kemungkinan 300 orang atau 400 orang. Itu aja. Terus juga kalau misalnya juga untuk saat ini izin Pak Ketum, saat ini saya selalu sering di Bali daripada di Balikpapan. Jadi kalau mungkin kemungkinan kalau meeting kongres atau kalau pertemuan di Balikpapan saya izin belum bisa hadir Pak Ketum. Tapi melalui Zoom ini saya bisa. Ya. Selebihnya saya mendukung yang lainnya Pak Tapi Ketum. kan melalui Zoom kan bisa. Siap, Pak Ketum. Iya, tapi kan melalui Zoom ini bisa. Makanya saya takut nanti kalau topinya itu awas copot gitu aja. Tapi jangan lupa Pak Ketua, listnya itu sama nomor rekeningnya DPP ya, biar ditransfer sama dia. Ngingatin jangan lupa, jangan salah tulis angka 5. Jangan. 6, 60, 70, 80. Hati-hati Pak Ketum, gak lupa lah. Apalagi kongres 5 tahun Oke. sekali. Itu dia Ya, makanya. Pak Ketum. Baik, terima kasih. Izin Pak Ketum, ini Pak Ketua DPW, bos kita, bendahara kita yang punya duit di Peradin, paling terkaya anggota Peradin seluruhnya. Selamat siang, selamat datang masuk di Zoom. Advokat senior Bintang Tamrin SHMHMAD. Beliau baru tampil pula di acara kita ini. Ini baru luar biasa nih, sudah lengkap komplit ini. Sekarang ada ketum, ada sekjen, ada bendahara, komplit banget ini di DPP ini. Silakan dipandu lagi Pak Ketua. Mungkin ada yang memberikan respon. Sekarang ini ginilah intinya. Untuk Balikpapan, yang di Balikpapan saya lihat hadir di sini tadi advokat senior Poppy Mogardian sudah mengatakan dirinya posisi ada di Pulau Dewata. Yang ada di Balikpapan di sini Saddam Hussein, Alvin Sahrizal, apa lagi ya? Cuman itu. Silakan kalian bagi tugas sama Bunda Pradin besok. Itu besok hari Senin paling lambat Selasa sudah dapat tempat itu yang mana kita berikan DP, tempatnya hotel apa gitu. Kenapa demikian? Seperti tadi saya katakan, hari Jumat DPP Peradin rapat untuk mengambil decision maker, menerbitkan SK, dan di situ nanti baru kita membuat tornya, term of reference tentang kongres kita ini. Dan jujur saya katakan, kita sangat dipantau oleh advokat-advokat lain, OA yang lain, termasuk orang-orang Peradin mempertanyakan kepada saya. Dan mereka meminta undangan akan hadir mereka katanya ke sana. Saya bilang, luar biasa. Kami akan terbitkan nanti undangan untuk kalian, kalau memang kalian mau menghadiri kongres kami, gitu. Kira-kira kurang lebih demikian itu. Silakan, barangkali ada yang mau memberikan, ada yang mau menolak tidak mau bekerja besok. Mulai besok maksud saya. Silakan. Itu besok pagi langsung tugas. Mungkin koordinasi satu dengan lainnya. Silakan, mungkin Bunda Pradin bisa menyampaikan. Izin Pak Ketum, tidak ada masalah. Insya Allah besok jalan.
Jadi besok itu titik sasaran mana? Itu tolong Eh, disampaikan supaya yang didengar pertama semua. kali ke Grand Cokro, Novotel tetap menjadi pilihan karena di tengah kota. eh Terus Golden Tulip iya karena view-nya pantai. Mungkin eh kalau memang memadai bisa di situ insya Allah. Jadi mungkin sekitar 5 pilihan termasuk yang tadi disampaikan Bahtera Hotel juga insya Allah akan didatangi. Jadi nanti alternatif mana mungkin akan saya sampaikan kepada Pak Ketum dan Ketua DPW besok insya Allah. Ya itu dia makanya seperti tadi awal sudah saya dijelaskan, dalam minggu ini kita sudah membayar DP hotel tempat diselenggarakannya kongres kita ini. Mungkin dari Bendahara Umum Pradin memberikan pendapat, silakan. Ya, terima kasih Pak Ketum. Selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, waduh, Insya Allah senang sekali nih bisa jumpa di Zoom meeting. Pada intinya saya sebagai bendahara umum menyimak dan mengikuti apa yang telah ditetapkan nantinya. Ya, bagian keuangan pada intinya mendukunglah. Tanpa didukung oleh bagian keuangan mungkin nanti akan bisa down. Itu aja sih kiranya Pak Ketum dan rekan-rekan lainnya. Baik, Bendahara Umum, terima kasih. Mohon dicatat itu tadi sudah berulang kali saya katakan, advokat senior Popi Mogardian SH MH MAD katanya mau nyumbang di bawah 100 juta, tapi di atas 50 juta ke atas gitu. Tolong dicatat Bendahara Umum. Siap, pasti itu. Ya, silakan mungkin Alvin Sahrijal Saddam Hussein yang orang Balikpapan memberikan tanggung jawab tentang respon kita hari ini, rapat kita, silakan. Ya, terima kasih kepada Ketum memberikan kesempatan saya untuk bisa berkomentar di dalam pertemuan hari ini. Pak Ketum, biasanya kita akan mengadakan kongres besar nih Pak Ketum. Nah, di dalam kongres itu tujuan kita selain internal untuk apa? Kalau memang ada juga ingin memperkenalkan Pradin ke seluruh Balikpapan, alangkah lebih baiknya mungkin kita bisa buat pertanda bahwa memang Pradin ada diadakan kongres, bukan hanya organisasi advokat yang tahu, tapi masyarakat di sekitar juga tahu. Mungkin dikasih atribut-atribut tentang kongres Pradin, seperti yang dilakukan kongres-kongres OA yang lain mungkin Pak Ketum. Terus yang kedua, letak strategis untuk pertemuan itu disarankan bisa dilihat oleh khalayak ramai Pak Ketum. Contohnya kayak di ini hotel bandara yang baru Horizon itu kayaknya bagus tuh Pak Ketum, atau di Royal Suite juga bagus. Yang letaknya kalau bisa kita bisa tancapkan atribut kita lah atau bendera kita lah di situ Pak Ketum. Itu aja sih Pak Ketum biar orang tahu kalau misalkan nanti ada masalah hukum larinya selain ke Pradin nanti bisa ke pos bakum dan lain sebagainya. Atribut itu sih Pak Ketum yang bisa kita tunjukkan ke khalayak ramai. Itu dulu Pak Ketum. Terima kasih. Halo. Lanjut. Iya Ketum, itu dulu Pak Ketum. Terima kasih Pak Ketum. Baik. Dari Bapak Advokat Senior Ahmad Saddam Hussein, orang Balikpapan, karena Ya. kalian yang bekerja ini. Siap, izin Pak Ketum dan rekan-rekan semua. Ya mungkin nanti saya dan teman-teman Pos Bakum Balikpapan yang koordinasi mengenai tempat dan langsung survei. Kemarin sudah sempat beberapa tanya-tanya beberapa tempat yang rekomendasi menurut teman-teman yang sering buat acara di hotel itu sih Novotel karena tempatnya yang di tengah kota, strategis, mau kemana-mana tuh mudah aksesnya, dan kalau semisalnya kalau untuk biaya hotelnya tinggi juga
ada kayak Oyo atau hotel-hotel yang kecil-kecil. Jadi ya mungkin tetap harus kami survei terlebih dahulu untuk tempat-tempat yang paling bagus lah untuk acaranya nanti. Ya mungkin itu aja Pak Ketum. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tentu tadi seperti yang yang saya sampaikan, sehari 2 hari ini artinya Senin Selasa maksimal sudah ada kepastian hotel apa dan berapa per package-nya yang hadir di sana untuk peserta antara 200 sampai 300. Itu. Ya, tolong itu diperhatikan kalau ditanya oleh hotel antara 200-300 gitu sebagai informasinya. Saya kira ini sudah klop kalau begitu mengenai apa yang disampaikan oleh Alvin Sahrijal. Udah bagus itu kita akan lakukan. Bahkan saya punya niat jauh-jauh hari Alvin Lim. Mungkin kau belum masuk Radin. Saya ingin show. Ya. Saya Alvin ingin Lim show. lagi sakit, Pak Pak, Ketum. koreksi Pak, bukan Alvin Lim Pak, koreksi Pak. Ya, Alvin Lim lagi sakit. Bapak kepikiran Alvin Lim aja kayaknya nih. Iya Memang memang dia mantan pengen selalu lihat indah, Pak Ketum. Radin. Bagaimana Oh, nggak Pak kepikiran? Ketum Iya, kepikiran doakan Alvin Lim aja, jadi supaya sehingga Alvin ada Lim 3 kali segera ucapan pulih. Alvin Lim nih. Mantan memang indah, Pak Sekjen. Iya. Oh, Jadi- mantan memang indah ya. Mantap. Jadi saya niat kalau nanti tidak sanggup kongres, nggak sanggup ketua, nggak sanggup si Poppy Mogardian, saya pribadi, saya punya niat kita akan lakukan show laut. Kita sewa itu apa itu penyeberangan itu apa itu, Mam? Ferry. Peri. Bukan Ferry. peri. Pelabuhan Yang- Kampung Baru. Iya. Speedboat. Apa speedboat kekecilan. Pelabuhan Klotok. Kelotok. Kita sewa dan satu kelotok, kita show di Teluk Balikpapan itu. Di syuting, di show. Tapi syukur-syukur Kongres bisa merekomendasi, bisa sampai ke sana. Saya nggak tahu berapa jumlahnya, oleh karena itu tolong itu juga dibicarakan dalam minggu ini juga. Itu berapa sewa kelotok itu keliling Teluk Balikpapan itu. Ya, itu satu. Bukan kelotok. Yang kecil itu apa namanya? Aduh, ini orang Speedboat Balikpapan paling ini. kecil Apa ya? namanya yang kecil yang muatan 4 orang 5 orang itu? Ketinting. Speedboat. Cas ketinting. Speedboat. Ya, Bang Awen. Nggak ada ketinting di sini rasanya. Speedboat. Apa? speedboat ya. Speedboat. Yang kecil itu loh, yang 6 orang muatannya. Oh ya, Speedboat, speedboat. Iya Pak, itu speedboat namanya. Itu nanti kita sewa minimal 10 untuk keliling show, kita sudah hebat itu. Sudah menggetar itu, dunia ini sudah menjadi viral nanti itu. Percayalah dengan saya. Itu udah dari 2000, mulai dari tahun berapa itu niat saya. Tanya aja Bunda Pradin. Saya pengen mau show dulu di Balikpapan itu. Show laut. Apa istilahnya nggak ngerti lah. Gitu. Nanti Ya, dibawa komando, show di laut lah. dibawa komando sekjen nanti kan pakai lagu apa itu mars kita, himne keliling terus kita di situ. Dan mulai minggu depan ini mungkin saya perintahkan membuat atributif beberapa ukuran bendera Pradin. Jadi nanti sana sudah tinggal bawa gitu. Dan mulai per 1 Agustus DPP sudah aktif di sana nanti. Advokat Ismail Adam ataupun nanti sekjen dan sebagainya, kita sudah mulai aktif di Balikpapan. Kira-kira begitu. Itu nanti memang niat kita itu Pak Alvin Lim. Jauh-jauh hari. Nanti semua baliho-baliho kita pasang. Soal izin mengizin itu serahkan Bunda Pradin yang punya pemerintah Kota Balikpapan. Aduh, Gitu.
Kita harus Ketahui, pasang itu. Bang. Jadi mulai 1 Agustus kita sudah pasang baliho nanti itu. Gitu. Jadi atribut, makanya segala sesuatu itu dalam minggu ini, coba kalian susun. Yang disusun itu contohnya bikin baliho di mana berapa titik. Tentu baliho masuk dari Samarinda di depan bandara selamat datang. Kalau perlu di apa itu di Penajam sana itu loh, di pelabuhan. Nah, itu kalian bicarakan itu, dicatat ini dicatat loh. Nah, Ya. ya kan semua punya izin, punya restu. Kita pasang selamat datang. Agustus mulai nanti kita pasang 1 Agustus ataupun sudah mendekatin kongres kita. Jadi betul-betul memang bersahaja kita ini jor-joran lah bahasanya lah, mohon maaf kalau berlebihan. Itu. Demikian itu saya respon dari Alvin Sahrijal. Alvin ini lagi. Alvin. Ketua Posbakum Samarinda Pak Ketua mau usul tuh. Bambang Edi Dharma. Bagaimana? Pak, belum ngikut idem. Belum, baru kita bahas tugas Balikpapan dulu, Bos AHA, Bos Q AHA, Balikpapan. Siap. Nanti kita berikan tugas Samarinda. Saya kira untuk Balikpapan sudah jelas semuanya. Tolong dihitung itu berapa titik untuk baliho. Kalau perlu nanti taruh di baliho itu kandidat ketua umum, advokat senior Bambang Edi Dharma SHMAD gitu. Amin. Gitu. Setuju? Setuju lah. Mana Izin Bang Pak Ketum. Ali? Sekjennya Poppy Mogardian SHMHMAD itu baru meriah. Izin Pak Ketum. Ya Mau silakan. sampai- Balikpapan. Pak Ketum, kebetulan kan di Putek itu kan kampung wisata daerahku. Dan di situ kan biasa banyak penari-penari Dayak yang sudah kemana-mana keliling Indonesia sampai ke luar negeri. Nah, aku secara pribadi aku siap kondisikan mereka tari-tarian penyambutan maupun penutupan maupun juga untuk menyambut semua rekan-rekan kita datang pada acara itu dari kampungku. Nanti aku yang kondisikan itu segala semuanya itu aku siap. Luar Waduh, biasa. aduh, mantap. Ini belum namanya pernah baru anggota Peradin. disambut Mantap, Pak penari Popi. yang betul-betul orang Dayak Tunjung semua, dan itu kan dari Kutai Nara asli orang Dayak, belum pernah kan, dan asli betul-betul tari-tarian dan juga penyambutan, juga acara dari kampung kebetulan juga kan masuk wilayah IKN ya, Kutai Kartanegara, Putak, Kampung Putak itu kan Mantap, belum Pak pernah. Popi. Selama ini Penyambutan di mereka, bandara juga, Pak Popi. Menyambut ya, Pak Ketum selama datang. ini kan mereka Di bandara. viralnya di Taman Mini Indonesia Indah mereka viral, tapi di Balikpapan di Kalimantan nggak viral, jadi bingung sendiri saya. Jadi aku harus memperkenalkan juga. Itu nanti saya kondisikan semua, kebetulan dari kampungku sendiri. Nanti tinggal dikoordinasi semua, itu tidak masalah. Baik, tapi itu yang dikondisikan itu tidak termasuk di luar daripada list yang antara 100 dengan 50 kan? Tenang Pak Dor itu. Itu secara pribadi nanti saya kondisikan itu Pak Ketum. Kalau yang semuanya ya jangan lah Pak Ketum. Jadi tidak enak. Baik, terima kasih. Nah, baik, Amin, Pak tugas Ketum. Balikpapan sudah selesai. Semua acara penyambutan, baik nanti dari bandara. Ketua umum bukan disambut. Siap. Pengalungan. Ketua umum itu sudah ada di Balikpapan, IKN Nusantara. Nanti kulaporkan sama Jokowi kalian. Ketua umum itu domisilinya di Balikpapan. Pak Ketum, kami siap Pak Ketum. Nanti kalungnya orang Dayak, nanti orang Dayak juga yang ngalungin Pak Ketum. Kalau Pak Ketum minta mau siap dari kampungku Pak Ketum. Untuk kondisikan semua. Mantap. Dikalungin apa, Popi? Ya. Dikalungin apa? Kalung Dayak. Kalung Dayak, Pak. Oh. Pak Ketum sama Bunda pokoknya siap, Pak. Pak Basuki juga siap, Pak Sekjen juga siap, mengalungkan. Mantap. Benar-benar meriah, benar-benar nanti kita meriah. Oke, sekarang baik, terima kasih advokat senior Poppy Mogardian SH. Jadi sekarang
tugas Balikpapan sudah selesai, kita tunggu 2-3 hari. Mulai besok kalian saya akan telepon terus. Setiap perkembangan laporkan kepada ketua DPW, kepada ketum Pradin, kepada sekden juga bisa. Oke ya, Balikpapan siap. Siap, Siap. Ketum. Baik, sekarang giliran Samarinda. Silakan Pak Agus. Mana Pak Agus? Udah keluar kah? Ketuanya aja Pak Ketum, langsung Pak Bambang Edi. Diganggu signal, Tum. Oh, terganggu signal. Ya, silakan Pak Bapak Bambang Edi Dharma alias Awen. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ketum yang saya hormati, Pak Ketua Umum Pradin, Pak Ketua DPW, Pak Sekjen, dan rekan-rekan sekalian. Kalau Samarinda, pada prinsipnya kami siap mensupport dari segala lini Pak Ketum, apapun yang dibutuhkan, termasuk kami juga bersinergi dengan Posbakum Madin Kukar. Nantinya segala sesuatu yang dibutuhkan DPW, kami siap support 1000% bahkan. Begitu, nggak usah muluk-muluk, nanti dibuktikan lewat kerjanya aja Pak Ketum. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Memang kalau kandidat itu ya memang seperti itu, tidak pernah mundur. Mantap itu. Mantap. Dibikin Pak Pertanyaannya Ketum. Bang Edi Dharma, apa yang kira-kira untuk tugas yang kalian bisa lakukan kegiatan kongres ini dalam minggu ini? Itu pertanyaannya Bang Edi Dharma. Ada Agus Sindoro, siapa lagi ya dari Samarinda? Silakan, mungkin sudah bisa kalian berikan apa supaya nanti tidak double kegiatan. Silakan. Atau dari arahan dari Pak Ketua DPW barangkali, atau dengan Ali Parudi, silakan. Mungkin kalau kami melihat Arahan Pak dari Ketua. Ketua DPW dulu sama sekretarisnya itu Pak Ketum, sama Pak Advokat Ali Parudi dan Pak Eko Danu, apa yang kira-kira yang dibutuhkan, support apa dari kami. Seperti itu Pak Ketum. Selain doa. Silakan Pak Ketua DPW. Ya, izin Pak Ketum. Ya, silakan. Sudah tergambar ya di pikiran saya yang menjadi kemarin kekhawatiran untuk di titik 0 IKN, dan alhamdulillah kita bersepakat di Balikpapan karena kebetulan juga di IKN itu ada larangan untuk kunjungan. Jadi ada larangan untuk kunjungan, hanya bisa di rest area saja Pak Ketum. Seandainya nanti teman-teman saudara-saudara kita anggota Pradin bertanya kenapa tidak di titik 0, memang di samping fasilitas itu ada pengumuman larangan untuk berkunjung di titik 0. Jadi hanya di rest area. Tadi juga sudah di-share oleh saudara kita Bang Agus Sindoro, ada bannernya itu, larangannya hanya bisa dikunjungi di rest area. Untuk kegiatan kongres selama 3 hari itu kita harus menyiapkan bus untuk tetap melakukan kunjungan ke lokasi titik 0, walaupun tidak di posisi titik 0, tapi di rest area cukup kita melihat dari kejauhan jarak kurang lebih 300 meter itu kelihatan titik 0-nya Pak Ketum, masih kelihatan, masih bisa kita ambil sesi foto dari jarak itu, masih bisa lah. Artinya walaupun ada larangan hanya bisa di rest area maupun di tempat teknoren itu kita masih bisa lah untuk hadir di sana. Karena itu penting, karena itu marwahnya IKN. Jadi harus ada sesi khusus untuk berkunjung sama-sama membawa tamu dari jauh yang ingin sekali melihat titik 0. Terus kedua, akhirnya tinggal finansial saja yang perlu kita bicarakan, termasuk salah satunya untuk kamar hotel para tamu nanti. Apakah kamar-kamar hotel itu menjadi tanggungan panitia, jadi tamu dari jauh itu datang tinggal menempati, ataukah menjadi tanggungan mereka? Kalau memang tanggungan panitia,
Artinya kita tidak perlu menagih untuk biaya kamarnya. Jika menjadi tanggungan tamu nanti yang hadir, artinya sebelum mereka berangkat sudah ada list biaya agar bisa dipakai untuk membayar biaya sewa kamarnya. Mungkin itu yang jadi pertanyaan mendasar tentang sewa kamar ini ditanggung langsung oleh peserta masing-masing atau kita panitia yang membayar duluan atau seperti apa? Itu Pak Ketua. Ketiga, untuk memperkuat finansial itu ya mungkin edaran sumbangannya harus secara masif dilakukan di setiap grup-grup Peradin se-Indonesia. Mungkin itu Pak Ketua. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat datang Bapak Ketua Komisi Pengawas DPP Peradin. Dan selamat datang juga advokat senior mana dia? Sahrudin. Mana Sahrudin ini? Sahrudin. Berau. Hilang itu Bos Arwana itu Pak Ketum. Itu dia. Ini dia. Sinyal Bapak katanya. Mungkin signal dia. Kalau mengenai kamar peserta itu apakah include di dalam hotel penyelenggaraan yang kita lakukan? Tentu tidak. Pengalaman yang sudah-sudah. Contoh 2019 kemarin. Panitia sudah menyiapkan kamar hotel di Ciputra. Tapi banyak juga yang lari. Kita sudah bayar, bahkan ada kamar yang kosong. Jadi kasihan itu duit, sayang. Jadi lebih baik panitia OC itu menyiapkan tempatnya aja dan memberikan petunjuk selengkapnya nanti kepada seluruh peserta. Kita tawarkan hotel dari bintangnya berapa, guest house-nya di mana letaknya, homestay-nya di mana jarak jauhnya dari kegiatan dan sebagainya gitu. Itu nanti tugas kita barangkali tugasnya Balikpapan akan melansir informasi-informasi yang demikian itu. Kalau hotel itu apakah kita menanggung apa, ditanggung apa, dihitung oleh panitia OC, itu nggak mungkin. Banyak udah berpengalaman. Kita berpengalaman, kita siapkan hotel enggak. Contoh 2019, 2017 saja di Surabaya waktu Rakernas itu. Bukan kongres, Rakernas. Banyak itu kamar nggak dipakai, padahal kita sudah bayar sama hotel. Kan sayang. Itu pengalaman. Oleh karena itu, saya harapkan untuk kita garis bawahi, hari ini hanya sebatas tempat penyelenggaraan kongres atau bangkit hotel, kemudian informasi berapa per package-nya, dan yang terakhir, mana yang paling murah, yang paling bagus lah, yang bisa dinego. Sehingga nanti dari biaya bangkit hotel itu per package-nya berapa, baru kita tetapkan konferensi fee-nya per peserta ataupun setiap orang. Karena mungkin mereka juga sudah mulai akan mencicil ataupun menyetor konferensi fee-nya. Hadir dia tidak hadir, tapi rasanya semua hadir. Termasuk nanti mungkin dibebankan kepada apa itu namanya, reimbursement ya. Dicicil dalam pemotongan reimbursement dalam rangka ya partisipasi, bukan sumbangan lagi, partisipasi kepada Peradin dalam rangka kongres gitu. Itu saya kira buat pemikiran kita, jadi tidak sampai sedalam sejauh tadi sampai hotel pun kita siapkan. Ini itu tidak efektif. Seperti contoh saya katakan tadi waktu Rakernas di Surabaya, pengalaman begitu pahit, 10 kamar kalau nggak salah kosong itu. Di Ciputra pada waktu itu, Sekjen sendiri yang waktu itu mengkoordinir, ada yang macam-macam. Sudah mau dibayar, ada yang keluar. Pusing kalau soal kamar, penginapan. Biarlah nanti peserta kita berikan informasi tentang kisaran kamar berapa. Mulai dari bintang 5 hotel sampai ke guest house homestay. Kira-kira begitu tuh untuk kita lakukan. Inilah gunanya kita reng-reng. Kita mulai bekerja besok hari Senin.
masing-masing supaya kita dapat tetapkan. Kira-kira begitu, mungkin mau ditambahkan, dikurangin sama Bapak Komisi Pengawas. Ya, siap. Terima kasih Pak. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Komisi Pengawas, saya mungkin hanya menyarankan seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum tadi, untuk tempat penginapan peserta kongres, mungkin dari panitia hanya memberikan referensi hotel, Pak. Nanti untuk biayanya biar nanti peserta sendiri yang mendaftar. Ya, selanjutnya mungkin setelah ditentukan tempatnya, berapa besar biaya untuk tempat konferensi, baru nanti kita ditentukan konferensi fee-nya, Pak. Mungkin dari DPP nanti kita siap membantu panitia daerah, dari pengawas dan semua, mungkin dari sekjen juga. Terima kasih, Pak. Bang John, kata Pak Ketum nitip batunya, Bang. Oh iya, beliau Ketua Komisi Pengawas Advokat John Hasim lagi berada di kampung halamannya yang tempat sarang batu Bacan. Kalau mau pesan silakan nanti melalui Japri kepada beliau. Dia sekarang lagi di kampung halamannya. Cuman mohon sekedar informasi bukan untuk kita ketahui bagaimana perkembangan ibunda kita. Masih di Mute. Buka dulu mute-nya. Ya. Kesehatannya alhamdulillah sudah membaik, Pak. Alhamdulillah. Sudah. Berarti rindu sama anaknya aja kalau begitu ya. Iya, Pak, betul, Pak. Betul, Pak. Nah, ya makanya nanti kamu juga akan mengalami seperti itu. Makanya harus sadar tahu diri lah, ya. Siap, Pak, siap, Pak. Izin salah, Pak. Ya, oke. Baik. Ya, makasih, Pak. Terima kasih untuk rekan-rekan panitia wilayah untuk Kalimantan Timur. Mudah-mudahan acaranya nanti berjalan lancar ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ini mungkin ada ini Wakil Sekjen Advokat Senior Profesor Dr. Bahdir Johan SHMH MAD. Silakan. Silakan, Pak. Dibuka mute-nya, nggak kedengaran suaramu. Tidak terdengar suaranya, Bapak Bahdir. Mute-nya dibuka. Itu sudah dibuka Pak Ketum mute-nya, cuman Ya, memang tapi mana suaranya? Oh, itu dia pakai wireless. Cabut itunya, nggak usah kamu terlalu action. Geblek. Wirelessmu itu nggak benar. Wirelessmu itu nggak benar. Cabut dulu baru kamu bicara. Nggak kedengaran suaramu. Copot aja, copot. Langsung speaker. Nggak kedengaran suaranya. Nggak kedengaran. Ya udah, lanjut. Lagi bermasalah anunya perangkatnya. Mungkin ada lagi yang lain. Cukup. Pak Ketua, sudah cukup. Pak Sekjen. Pak Bendahara. Cukup Pak. Ya, jadi hari ingat semua yang ada dalam room ini, Bunda Pradin, Jumat, Kamis sore atau Jumat pagi sudah membawa ke Jakarta semua hasil pertemuan pembicaraan kita pagi hari ini, siang hari ini. Siap. Oke ya. Saya kira demikian. Silakan Pak DPW tutup kalau begitu. Ya, terima kasih Pak Ketum, Pak Sekjen, Pak Ketum dan Bendahara DPP dan seluruh jajaran DPP dan seluruh rekan-rekan anggota Pradin yang hadir dalam Zoom meeting ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerelaannya meluangkan waktunya untuk kita mengadakan rapat pada hari ini. Saya selaku tuan rumah
mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal yang kurang berkenan. Kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup. Izin Is. Bapak Gos, Bapak yang live. Oh gitu. Ya silakan izin. Apalagi tadi yang mau